warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 MTS Pesantren Pembangunan Majenang. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tetap semangat ya walaupun kita masih belajar dari rumah. Karena sebentar lagi kalian akan menghadapi penilaian tengah semester. Untuk itu, Ibu akan melanjutkan materi kita minggu yang lalu, yaitu tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Simaklah uraian berikut ini. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya, simaklah contoh berikut ini. Perubahan dan interaksi keruangan dapat terjadi dalam lingkup yang luas. Indonesia tidak hanya berinteraksi dengan negara tetangga yang tergabung dalam ASEAN, tetapi juga negara lintas benua. Kalian dapat mengamati mesin-mesin kendaraan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak merek kendaraan bermotor yang digunakan penduduk Indonesia berasal dari Jerman, dari Italia, dari Amerika Serikat. Begitu juga dengan alat komunikasi yang banyak digunakan Indonesia yang berasal dari Eropa. Atau kebutuhan kita seperti laptop ya dengan merek ini yang berasal dari Jepang. Ini menandakan adanya interaksi antar ruang lintas benua di dunia. Nah, bagaimana perubahan ruang di berbagai belahan dunia dan interaksi keruangan yang terjalin di dalamnya? Simaklah uraian berikut untuk mengetahui jawabannya. Yang pertama, pengaruh perubahan ruang. Perubahan wilayah di dunia dapat berkembang ke arah lebih baik atau justru sebaliknya. Negara maju makin modern dilihat dari segi penataan kota, infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan gedung-gedung, serta perkembangan teknologi. Perubahan ruang dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yang dapat menyebabkan perubahan ruang yaitu karena bencana, misalnya gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, badai, ada gunung meletus, dan angin topan juga termasuk dalam faktor alam. Faktor manusianya karena penggunaan lahan yang tidak seimbang, penebangan hutan ilegal, kebakaran hutan, eksploitasi sumber daya alam, pembuangan sampah sembarangan, dan limbah yang tidak diolah. Perubahan ruang yang senantiasa terjadi tersebut mempengaruhi kehidupan penduduk. Yang pertama misalnya di bidang ekonomi. Karena terjadinya bencana alam, kegiatan ekonomi penduduk terhambat. Misalnya saja, aktivitas perdagangan internasional terganggu, proses produksi terganggu, tingkat pendapatan nasional menurun, tingkat konsumsi masyarakat menurun, pertumbuhan ekonomi melemah. Yang kedua, di bidang sosial budaya. Pengaruh faktor alam dan faktor manusia tersebut mempengaruhi juga dalam kehidupan bidang sosial budaya, yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat menurun, rawan terjadi konflik sosial, memicu munculnya kesenjangan sosial, pengungsi tersebar di mana-mana, dan sektor pariwisata mengalami penurunan. Faktor alam dan faktor manusia juga ini akan mempengaruhi perubahan ruang di bidang politik, yaitu kebijakan pemerintah lebih responsif, ada oknum yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan politis, stabilitas politik mengalami kegoyahan, dan pemerintah tidak dapat memastikan lama waktu pemulihan. Yang keempat, di bidang pendidikan.
Tentunya aktivitas belajar mengajar menjadi terganggu karena adanya faktor alam dan faktor manusia. Kemudian, pemulihan sistem pendidikan memerlukan waktu yang lama. Nah, seperti sekarang ini, dalam keadaan wabah corona yang menyebar di seluruh dunia, ini aktivitas belajar mengajar kita menjadi terganggu, sehingga kita melaksanakan belajar mengajar secara daring. Bisa juga efeknya yaitu yang ketiga, bangunan fisik rusak mengganggu proses belajar mengajar. Ini misalnya diakibatkan karena bencana. Kemudian yang keempat, terjadi trauma akibat bencana. Yang kedua yaitu pengaruh interaksi antar ruang benua-benua di dunia. Interaksi antar ruang merupakan hubungan timbal balik antara wilayah satu dengan wilayah lain atau suatu kondisi saling mempengaruhi dan ketergantungan antar komponen ruang. Penyebab terjadinya interaksi ini yaitu perbedaan potensi yang dimiliki setiap wilayah, baik interaksi bertaraf lokal maupun internasional. Interaksi antar ruang benua-benua di dunia dapat berupa kerjasama lintas kawasan dan lintas benua. Interaksi antar benua diwujudkan dalam berbagai aktivitas, misalnya perdagangan, pendidikan, sosial, dan budaya. Pengaruh interaksi antar ruang benua-benua di dunia yang pertama di bidang ekonomi. Bentuk interaksi antar negara di bidang ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, hubungan dagang ekspor-impor. Perdagangan antar negara di dunia tidak hanya berlangsung antar dua negara yang berdekatan, tetapi juga dengan negara antar benua. Interaksi dagang ini disebabkan perbedaan sumber daya alam dan potensi lain yang dimiliki. Interaksi dagang secara internasional memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, Indonesia yang terletak di Asia mengekspor kayu ke benua Eropa. Negara di Eropa membutuhkan kayu berkualitas untuk bahan bangunan atau bahan baku industri. Yang kedua, penanaman investasi. Investasi bertujuan mendukung kelancaran suatu proyek. Investasi adalah penanaman modal dalam suatu proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Investasi dapat berupa uang, barang, dan peralatan. Yang ketiga, penawaran pinjaman lunak. Pinjaman lunak memiliki tujuan sama untuk mendukung suatu proyek atau aktivitas ekonomi lainnya. Pinjaman harus dikembalikan karena bukan investasi. Yang keempat, kerjasama pelaksanaan proyek. Proyek-proyek kerjasama dapat meringankan pembiayaan proyek, misalnya pembangunan jembatan, instalasi pembangkit listrik, energi baru dan terbarukan, serta instalasi penyaluran air bersih. Contohnya, Indonesia menjalin kerjasama dengan negara lain untuk membangun jalan tol bawah laut yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pengaruh interaksi antar ruang di bidang ekonomi ini yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing ekonomi meningkat, kualitas produk lebih meningkat, terbukanya peluang investasi dari negara lain. Pengaruh interaksi antar ruang benua-benua di dunia yang kedua yaitu di bidang sosial budaya. Setiap negara di dunia memiliki tatanan kehidupan sosial dan kebudayaan tersendiri. Seiring berjalannya waktu, proses interaksi antar negara dapat mengubah tatanan tersebut. Pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan sosial dan budaya sebagai berikut. Yang pertama, budaya sebagai kebanggaan suatu negara. Ya, sebagai contoh, misalnya Indonesia yang memiliki budaya yang beraneka ragam.
Yang kedua, sektor pariwisata menjadi sektor yang menjanjikan. Yang ketiga, pengaruh budaya barat dapat merusak budaya asli. Pengaruh interaksi antar negara menyisakan dampak negatif, termasuk aspek budaya. Arus informasi budaya asing berpotensi masuk ke negara lain secara bebas. Jika tidak disaring, budaya asli suatu negara dapat terkikis dengan masuknya budaya asing. Misalnya, benua Asia yang masih dikenal dengan budaya ketimuran dapat terpengaruh oleh budaya barat. Meskipun demikian, budaya barat tidak selalu negatif. Nah, kalian hendaknya menyaring budaya yang sesuai dengan norma dan lingkungan masyarakat. Yang keempat, menurunkan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial muncul karena terdapat perbedaan mencolok antara negara satu dengan negara lainnya. Interaksi di berbagai bidang pembangunan yang terjalin selama ini dapat menurunkan kesenjangan sosial antar negara. Melalui interaksi, negara berkembang dapat tumbuh dengan dukungan dari negara maju. Pengaruh interaksi antar ruang benua-benua di dunia. Yang ketiga, di bidang politik. Interaksi antar ruang dapat berpengaruh di bidang politik. Misalnya saja, ada potensi saling mempengaruhi antar negara. Interaksi antar negara dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh suatu negara. Sistem pemerintahan tiap negara berbeda-beda. Interaksi antar negara dapat mengalami ketidakcocokan jika perbedaan tersebut terlalu bertolak belakang. Yang kedua, tingkat kepercayaan antar negara makin membaik. Interaksi yang intensif menambah tingkat kepercayaan antar negara. Interaksi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Yang ketiga, menghilangkan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Dan yang keempat, memicu konflik di perbatasan. Misalnya saja konflik Laut Cina Selatan. Ini masih diperdebatkan antara negara-negara yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan. Sistem pemerintahan lebih terbuka dan transparan, dan kestabilan nasional terganggu. Yang keempat, di bidang pendidikan. Bagaimana kondisi pendidikan di tiap-tiap benua sebagai akibat interaksi antar ruang? Nah, interaksi antar ruang memiliki pengaruh pada bidang pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, taraf pendidikan makin meningkat. Yang kedua, angka melek huruf meningkat, khususnya di negara-negara berkembang. Yang ketiga, teknologi merambah hampir ke seluruh dunia. Nah, saat ini perkembangan teknologi menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia. Persebaran gawai di seluruh dunia merupakan salah satu bukti adanya interaksi antar ruang di bidang teknologi. Benua Asia merupakan salah satu produsen gawai dunia, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Produk-produk ini menyebar ke berbagai negara. Dan yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan. Demikianlah materi tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Semoga kalian bisa memahaminya. Apabila masih ada yang belum kalian pahami, silahkan didiskusikan di grup WA atau melalui Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.